Sejumlah pengelolaan desa wisata di sekitar zona Badan Otorita Borobudur atau BOB mengikuti sebuah kegiatan pelatihan dan pendampingan pengelolaan desa wisata dan daya tarik wisata. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Otorita Borobudur berkolaborasi dengan Lembaga Sertifikasi Jana Dharma Indonesia. Kegiatan itu juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Magelang, dan Dinas Pariwisata Kulon Progo. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan persiapan yang matang bagi setiap pengelola destinasi wisata dengan memiliki SOP yang jelas dalam mengantisipasi membludaknya wisatawan, pasca dibukanya kembali destinasi pariwisata dan melandainya kasus penyebaran COVID-19 serta suksesnya program vaksinasi pemerintah yang merata. Kegiatan itu berlangsung selama 5 hari sejak hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 dan diikuti oleh 20 pelaku wisata di setiap desanya. Perlu diketahui bahwa kegiatan pelatihan dan pendampingan pengelolaan desa wisata dan daya tarik wisata di sekitar zona otorita Badan Otorita Borobudur sebelumnya telah terlaksana di 4 desa yaitu Desa Pagerharjo, Desa Gerbosari, Desa Ngargosari, dan Desa Pandanrejo. Untuk saat ini digelar kembali di 2 desa sekaligus yaitu di Desa Sedayu, Kecamatan Loano, dan Desa Benowo, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dalam pelatihan dan pendampingan itu, para peserta mendapat bekal materi tentang pengelolaan desa wisata terintegrasi, manajemen konflik dan pengelolaan masyarakat, serta SOP, yaitu dari penyusunan SOP produk, penyusunan SOP pengelolaan, dan penyusunan SOP pelayanan. Dengan pelatihan dan pendampingan tersebut diharapkan bagi desa wisata dan daya tarik wisata di sekitar zona otorita Badan Otorita Borobudur dapat menjadikan potensi yang ada lebih baik, berkualitas, dan berkelanjutan. Diharapkan pula melalui pelatihan tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap pelayanan prima yang bisa diberikan oleh pengelola desa wisata, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan desa wisata agar siap dalam menyambut wisatawan domestik maupun mancanegara. Ini bagian dari BOB bekerja sama dengan pemerintah daerah menyiapkan masyarakat untuk menangkap ke depan perubahan-perubahan yang akan terjadi, di mana yang jelas Sedayu Benowo ini sebagai desa penyangga wisata Borobudur tentunya juga harus bisa menangkap peluang-peluang usaha yang nanti pastinya ke depan itu akan terjadi, baik dari sisi tenaga kerjanya, mungkin dari sisi lingkungan hidupnya, dari sisi UMKM-nya. Ini kan harus kita persiapkan mulai sekarang, sehingga melalui BOB, melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Purworejo, kombinasi, sinkronisasi, kolaborasi untuk menyiapkan masyarakatnya. Ini yang tentunya nanti peluang-peluang apa yang tentunya nanti akan bisa kita lihat pada saat perkembangan pariwisata itu akan terjadi di 2 wilayah desa ini. Itu yang tentunya sedang kita persiapkan. Jadi sesuai dengan tupoksi dari Badan Otorita Borobudur, di mana ada koordinatif dan otoritatif. Nah, otoritatif sudah jelas ya di Menoreh, daerah Purworejo. Kita membangun kawasan wisata high end, jadi di situ akan berbagai atraksi-atraksi tingkat internasional. Di samping itu juga terdapat animasi terhadap untuk bis listrik. Nah, itu juga akan kita bikin di situ. Yang kedua adalah di koordinatif seperti sekarang ini. Kita mempersiapkan SDM secara menyeluruh. Jadi bagaimana kita mindsetnya dari masyarakat itu dari bukan pariwisata menjadi pariwisata kan perlu dipersiapkan pengetahuan terhadap masyarakat. Yang kedua keterampilannya. Jadi keterampilan kita latih. Nanti ada ekraf, ada itu nanti akan berbagai macam dari Kemenparekraf itu akan datang dari kementerian, tidak cuma dari BOB, tapi kami koordinasikan dengan Kemenpar untuk melatih semua dari
dari ekrabnya. Jadi ada kerajinan-kerajinan, ada bagaimana kemasannya supaya bisa dijual dengan baik. Nah, ini ada pelatihan, kami akan berkelanjutan. Jadi hal-hal seperti ini yang kami persiapkan. Terus bagaimana wisatawan menerima wisatawan secara CHSE. Ini kan kemarin juga sudah dilatihkan. Jadi hal-hal seperti ini akan terus kami lakukan sehingga masyarakat di sekitar di kawasan sekitar Candi Borobudur dan kawasan pariwisata Borobudur ini menjadi siap untuk bergerak maju, menjadikan pertumbuhan perekonomian daerah sini menjadi sangat baik. Yang jelas kegiatan ini merupakan komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Badan Pelaksana Otorita Borobudur. Seperti yang sering saya sampaikan, waktu kita nggak banyak sebenarnya. Kita itu punya waktu paling tidak 2 tahun harus bisa establish membangun sesuatu di kawasan ini. Mengingat 2024 itu tahun politik dari presiden sampai bupati ganti semua. Dan kawasan ini itu dibangun didasarkan pada peraturan presiden, baik 46 2017 maupun Perpres 79. Itu Perpres semua. Jangan sampai kemudian, ya saya berharapnya sih tidak ya, tetap akan berlanjut siapapun presidennya. Tapi dukungan kebijakan dari pusat itu menjadi penting untuk kawasan ini. Sehingga momentum kegiatan pelatihan ini menyiapkan masyarakat saya rasa menjadi modal yang harus kita kejar selama 2 tahun ini, sehingga harapannya Purworejo memang benar-benar punya etalase dari timur di kawasan otoritatif Borobudur, yaitu beberapa desa yang sebagai penyangga di Kecamatan Loano dan Kecamatan Bener, kemudian diperluas ke Kecamatan Kaligesing dan beberapa desa di sana. Tahun ini ada 3 desa, Pandanrejo, Kecamatan Kaligesing, Sedayu, Loano, dan Benowo Bener. Saya rasa ini menjadi bagian yang harus kita persiapkan ke depan agar ya kita besok jadi pelaku, desa-desa jadi pelaku, tidak hanya jadi nonton, nilai manfaatnya untuk desa dan masyarakat khususnya Purworejo secara umum bisa kita rasakan. Gitu aja. Kesehariannya memproduksi apa? Harian kalau untuk kue basah itu ya pesanan aja. Sedangkan kalau di Menoreh waktu itu buka itu tiap minggunya mas pasti jualan di Menoreh kue basah tradisional. Jadi memang di jualan di tempat wisata gitu ya? Iya. Untuk setiap harinya bisa membuat berapa? Tergantung, kadang juga kalau di pesanan ya mas ya, kalau tergantung pesanan gitu, kadang jadi 5 berapa macam, misalnya 2 macam atau 3 macam nanti. Kalau pas di pasar Menorehnya itu kemarin? Oh, kalau pasar Menoreh bisa macam-macam mas yang bikin, kayak klepon ya masih bisa 6-7 macam itu sekali bikin, nanti juga ada diganti teman. Itu biasa sampai modal berapa mbak kalau di pasar Menoreh dulu ya? Kalau modal dulu ya, kalau kita bikinnya banyak itu ya sampai 200-an lebih. Kedepannya kalau Menoreh udah buka kembali, terus wisatawan bisa ke situ lagi seperti yang dulu. Kalau dulu kan udah ramai sekali, jadi setiap seminggu sekali kita buka ya pasar Menoreh itu dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Itu udah omsetnya kita 10 juta, 12 juta itu. Iya. Satu pasar itu, Satu pedagang iya. Satu iya. pasar itu kan Satu ada pasar. beberapa pedagang, banyak pedagang Iya. gitu. Sampai 10 juta ya? Iya. Cuma jam Itu, 1 sampai jam 3? Iya, Jam 1 iya. sampai jam 5 sore. Iya. Itu memang sangat ini ya, sangat menarik ya? Iya, di samping itu juga sangat membantu ekonomi masyarakat desa, sekitar khususnya. desa. Iya. Karena kita kita pedagang-pedagang ini ya sekarang ini ya hanya menunggu ini pesanan-pesanan aja. Kalau dulu kan pasti ya Tiap setiap minggu kita satu minggu sekali kan mesti kita produksi kita jual di pasar. Menoreh.
Dari Loano, Widarto Bagelen Channel melaporkan.